Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Sari dari kelas B, Prodi Psikologi. Di sini saya akan menyampaikan 13 teori kepribadian beserta contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, pertama saya akan menjelaskan teori kepribadian Sigmund Freud. Sebelum memasuki teorinya, pasti kita bertanya-tanya, siapa sih Sigmund Freud ini? Apa kontribusi Sigmund Freud dalam psikologi ini? Nah, Sigmund Freud adalah seorang Austria keturunan Yahudi dan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Menurut Freud sendiri, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan kesadaran, mulai dari sadar, prasadar, dan tak sadar. Teori kepribadian Sigmund Freud menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang bisa terbentuk dari pertentangan 3 komponen. Ada 3 komponennya, mulai dari id, ego, dan superego pada masing-masing tiap individu. Freud berpendapat kalau id adalah bagian primitif dan instingtual dari pikiran yang berisi dorongan seksual dan agresif serta ingatan tersembunyi. Sementara itu, superego beroperasi sebagai kesadaran moral dan ego bagian realistis yang memediasi antara keinginan dari id dan superego. Nah, saya akan menunjukkan contoh dari poster Sigmund Freud. Pertama ada id, yaitu saya ingin tas mewah ini sekarang karena bergaya akan membuat saya merasa nyaman. Dan ada kedua, ada superego. Superego pun pikirannya seperti saya tidak seharusnya menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli tas ketika saya bisa menabung atau menggunakan uang itu untuk hal-hal yang lebih penting atau yang lebih bermanfaat. Dan terakhir ada ego. Saya akan menabung sebagian dari gaji saya untuk beberapa bulan, dan jika saya masih menginginkannya atau menginginkan tas itu, saya akan membeli tas itu sebagai hadiah atau reward karena telah menabung. Selanjutnya ada teori kepribadian Carl Jung. Carl Gustav Jung adalah seorang psikolog yang berasal dari Swiss. Ia yang merintis dan mengembangkan konsep psikologi analitik atau psikoanalisis. Nah, teori kepribadian Carl Jung sendiri berfokus pada interaksi antara pikiran sadar dan bawah sadar, arketipe universal, proses individuasi, dan tipe psikologis. Teori tersebut menekankan pada integrasi berbagai aspek kepribadian untuk mencapai realisasi dari diri mencakup dinamika universal dan individual itu sendiri. Teori yang saya ambil adalah arketipe. Saya akan menunjukkan poster dari teori Carl Gustav Jung. Contoh teorinya yang saya ambil adalah seorang wanita yang takut terhadap anjing. Dia bernama Dina. Dina takut terhadap anjing karena kejadian masa kecilnya, kejadian masa lalunya yang terlupakan. Ketakutan ini meskipun tidak diingat secara sadar, disimpan dalam ketidaksadaran pribadi dan dapat menimbulkan respon yang tidak rasional setiap kali ia bertemu dengan anjing. Selanjutnya ada teori kepribadian Alfred Adler. Alfred Adler adalah seorang psikolog, dokter, terapis, dan sekaligus pendiri awal aliran psikologi individual. Ia menekankan terhadap pentingnya perasaan inferior dianggap elemen penting dalam mengembangkan teori psikologi individual. Alfred Adler sendiri menganggap manusia adalah individu utuh, bukan seperangkat elemen. Menurut Adler sendiri, kepribadian seseorang selalu sadar dan bergerak. Tiap pribadi pasti memiliki keunikan yang berbeda sesuai gaya hidupnya, dan Adler menjelaskan bahwa manusia lahir dengan tubuh lemah dan tidak berdaya.
yang menimbulkan perasaan inferioritas dan ketergantungan pada orang lain. Ia menjelaskan bahwa arah kepribadian seseorang terbentuk lewat perjuangannya. Teori Adler yang saya ambil adalah superioritas. Saya akan menunjukkan contoh poster teori kepribadian Alfred Adler yang saya buat. Di sini ada seorang perempuan yang bernama Rina. Rina yang merasa kurang percaya diri dalam berbicara di depan umum. Daripada membiarkan rasa inferioritasnya menghambatnya, Rina mencari pelatihan atau kursus untuk meningkatkan keterampilan berbicaranya. Dengan demikian, ia mengubah rasa inferioritas menjadi motivasi untuk mengatasi ketakutan dan meningkatkan keterampilan, menjadi superior dan sukses. Selanjutnya ada teori kepribadian Erik Erikson. Erik Erikson merupakan seorang psikolog Jerman yang terkenal dengan teori tentang 8 tahapan perkembangan pada manusia. Sebenarnya Erikson adalah seorang psikolog Freudian, namun teorinya lebih tertuju pada masyarakat dan kebudayaan jika dibandingkan dengan para psikolog Freudian lainnya. Teori Erikson menguraikan 8 tahapan perkembangan psikososial. Pada setiap tahap, individu menghadapi konflik antara dua keadaan berlawanan yang membentuk kepribadian mulai dari bayi hingga dewasa akhir. Nah, tahapnya itu kan ada 8. Di tahap pertama ada kepercayaan versus ketidakpercayaan. Tahap kedua ada otonomi versus rasa malu dan keraguan. Tahap ketiga ada inisiatif versus rasa bersalah. Tahap keempat ada industri versus inferioritas. Tahap kelima ada identitas versus kebingungan peran. Tahap keenam ada keintiman versus isolasi. Tahap ketujuh ada generativitas versus stagnasi. Tahap ke-8 ada integritas ego versus keputusan. Teori yang saya ambil adalah teori yang terakhir, yaitu integritas ego versus keputusan. Integritas versus putus asa pada tahap akhir kehidupan. Individu menyimpulkan hidup mereka dan mengevaluasi pencapaian dan keputusan mereka. Jika mereka mampu menerima kehidupan mereka secara utuh dengan semua kegembiraan dan kegagalan yang datang, mereka akan merasa integritas dan damai. Namun jika mereka merasa menyesal, kecewa, dan tidak puas dengan hidup mereka bisa mengalami rasa putus asa dan kehilangan makna hidup mereka. Saya akan memberikan contoh poster yang saya buat, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ini contoh posternya. Di situ ada seorang lanjut usia yang merayakan pencapaian dan pengalaman hidup mereka, mengekspresikan rasa syukur dan memiliki hubungan yang intim dan bermakna dengan keluarga dan teman-teman akan merasakan integritas dan damai. Namun, lanjut usia yang terus-menerus meratapi kesalahan masa lalu, merasa kesepian dan tidak memiliki rasa koneksi dengan orang lain, mungkin mengalami rasa putus asa dan kehilangan makna hidupnya. Selanjutnya ada teori kepribadian Melanie Klein. Melanie Klein adalah salah satu psikolog yang membuat teori tentang psikoanalisis. Melanie lahir di Wina pada tanggal 30 Maret 1882. Ia khususnya memberikan pengetahuan baru bagi para dokter dan penulis yang menekuni bidang psikoanalisis khususnya pada bayi. Melanie Klein menciptakan teori relasi objek yang menyatakan bahwa hubungan bayi dengan objek alias manusia dan pengalaman dengan manusia pada akhirnya akan menentukan hubungan dan gaya keterkaitan di masa depan. Dia percaya hubungan negatif di usia muda akan berdampak besar pada kehidupan mereka di masa depan. Nah, ada teorinya yaitu introjeksi. Konsep introjeksi merujuk pada cara seseorang menelan pikiran, perasaan, atau sikap dari lingkungan sekitarnya, terutama pada masa kanak-kanak. Contoh poster dari teori Melanie Klein
adalah seorang anak yang mengalami pengabaian atau perlakuan kasar dari orang tua dapat menginternalisasi perasaan tidak berharga atau tidak pantas, yang kemudian berdampak pada harga diri dan pola pemikiran negatif secara keseluruhan. Selanjutnya ada teori kepribadian Erich Fromm. Erich Fromm merupakan seorang psikologi sosial, psikoanalisis, sosiologi, humanisme, sosialis, demokrat, dan filsuf berkebangsaan Jerman. Dia merupakan asosiasi untuk sekolah Frankfurt untuk teori kritik. Dia dilahirkan di Frankfurt am Main. Teori Erich Fromm mengemukakan teori kepribadian berdasarkan dua kebutuhan utama, kebutuhan akan kebebasan dan kebutuhan akan rasa memiliki. Dia menyarankan agar orang mengembangkan gaya atau strategi kepribadian tertentu untuk mengatasi kecemasan yang diciptakan oleh perasaan tersosialisasi. Nah, contoh poster dari teori Erich Fromm yaitu kebebasan. Seseorang memilih karir yang tidak hanya memberikan penghasilan, tetapi juga memberikan kepuasan dan pemenuhan diri sesuai dengan minat, bakat, dan nilai-nilai pribadinya. Mereka mungkin memilih untuk menjadi seorang guru karena mereka menyukai mengajar dan mereka bahagia saat berinteraksi dengan siswa, bukan hanya karena pertimbangan finansial saja. Nah, selanjutnya ada teori kepribadian Karen Horney. Karen Horney adalah seorang psikolog terkenal dan salah satu pemikir tentang neurosis yang terbaik. Pendekatan psikologis Horney adalah Freudian, kendati tidak termasuk ke dalam tiga tokoh utama psikologi Freudian. Horney menawarkan cara pandang yang berbeda dalam melihat masalah neurosis. Teori Karen Horney tentang kebutuhan neurotik, termasuk kebutuhan akan kekuasaan, prestis, dan kasih sayang. Dia percaya bahwa neurosis disebabkan oleh kecemasan dasar yang disebabkan oleh hubungan interpersonal. Kita semua pasti bertanya-tanya, apa sih neurosis itu? Apa kegunaan neurosis? Nah, di sini saya akan menjawab, neurosis adalah ketidakmampuan untuk beradaptasi dan kecenderungan untuk mengalami pikiran dan perilaku negatif atau obsesi yang berlebihan. Nah, sekarang saya akan menyontohkan contoh poster teori Karen Horney di kehidupan sehari-hari. Di dalam poster itu ada seorang yang ingin semua orang menyukai. Dia mengorbankan semua kebutuhan sendiri untuk membuat orang lain bahagia. Namun pada akhirnya dia tetap merasa lelah dan tidak dihargai. Oke, selanjutnya ada teori kepribadian Harry Stack Sullivan. Herbert Harry Stack Sullivan adalah seorang psikiater dan psikoanalisis neo-Freudian Amerika yang berpendapat bahwa kepribadian tidak dapat diisolasi dari hubungan interpersonal yang kompleks di mana seseorang hidup, dan bahwa bidang psikiatri adalah bidang hubungan interpersonal dalam keadaan apapun, di mana hubungan seperti itu ada setelah mempelajari terapis Sigmund Freud, Adolf Meyer, dan William Alanson White. Ia mengabdikan bertahun-tahun kerja klinis dan penelitian untuk membantu orang dengan penyakit psikotik. Sullivan memandang kehidupan manusia sebagai sistem energi yang perhatian utamanya adalah bagaimana menghilangkan tegangan yang ditimbulkan oleh keinginan dan kecemasan. Nah, Sullivan itu menekankan pentingnya memperkuat hubungan sosial antara individu dan meningkatkan kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Nah, saya ada contoh poster dari teori Sullivan di kehidupan sehari-hari dengan teori anxiety atau yang disebut kegelisahan. Nah, contohnya adalah seorang siswa yang akan melakukan pidato di depan umum. Ia cemas bagaimana penonton akan merespon atau menilai penampilannya, apakah buruk atau baiknya. Selanjutnya ada teori kepribadian Gordon Allport. Gordon Allport merupakan seorang psikolog. Ia meraih gelar doktor psikologi dari Harvard pada tahun 1922. Ia menghabiskan karirnya untuk mengembangkan teori
mengkaji persoalan-persoalan sosial seperti prasangka, kecurigaan, komunal, serta mengembangkan tes kepribadian. Gordon Allport memandang kepribadian sebagai organisasi dinamik dalam sistem psikofisik, individu yang menentukan penyesuaian unik dengan lingkungannya. Allport meyakini bahwa tingkah laku seseorang adalah sesuatu yang terus-menerus bergerak tanpa berhenti. Teori kepribadian yang dikembangkan oleh Allport adalah teori kepribadian individual. Contoh poster dari teori Gordon Allport di kehidupan sehari-hari adalah seorang wanita yang bernama Dina, seorang wanita yang sabar, namun pada suatu hari temannya menghina orang tuanya, mengejek orang tuanya, dan membuat Dina menjadi marah hingga meledak-ledak. Selanjutnya ada teori kepribadian Hans Eysenck. Hans Eysenck adalah seorang psikolog terkenal yang memakai pendekatan behaviorisme dalam melihat kepribadian manusia. Teori Eysenck sebagian besar didasarkan pada fisiologi dan genetika. Meskipun dia seorang behavioris, tetapi Eysenck melihat perbedaan kepribadian lebih disebabkan oleh faktor keturunan atau genetika. Nah, Eysenck berpendapat bahwa kepribadian tersusun atas tindakan-tindakan, disposisi-disposisi yang terorganisasi dalam susunan hierarkis. Nah, berdasarkan atas keumuman dan kepentingannya, dimulai dari yang paling rendah dan yang paling khusus ke arah yang paling tinggi. Orang dengan tingkatan neurotisme yang tinggi mungkin rentan terhadap kecemasan, mudah stres, dan sensitif terhadap perubahan emosi. Nah, ini contoh poster untuk teori kepribadian Hans Eysenck. Seorang yang cenderung cemas saat menghadapi sesuatu baru atau memiliki kekhawatiran yang berlebihan terkait kinerja mereka, cenderung akan cemas dan khawatir. Selanjutnya ada teori kepribadian Robert McCrae. Robert McCrae adalah seorang psikolog kepribadian. Ia mendapatkan gelar PhD pada tahun 1976. Ia bekerja di National Institute of AI. Dia dikaitkan dengan teori 5 faktor kepribadian. Dia telah menghabiskan karirnya dan mempelajari stabilitas kepribadian lintas usia dan budaya. Teori Robert McCrae kepribadian diartikan sebagai kecenderungan dasar yang berakar pada biologi dan berinteraksi dengan pengaruh luar, termasuk budaya, dalam membentuk keterampilan, kebiasaan, selera, dan nilai-nilai individu. McCrae percaya bahwa kepribadian adalah sifat biologis. Yang pertama dan terpenting, salah satunya adalah ekstroversi atau yang sering disebut kepribadian objektif, yang biasanya ditandai dengan sikap ramah, berenergi tinggi, dan banyak bicara. Nah, ini contoh poster dari teori Robert McCrae, seorang perempuan yang memiliki tingkat ekstroversi yang tinggi, selalu energik dimanapun dia berada, suka bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain, sangat menyukai kegiatan sosial. Selanjutnya ada teori kepribadian Raymond Cattell. Raymond Bernard Cattell adalah salah satu psikolog berpengaruh di abad ke-20. Dalam daftar yang disusun oleh EPA, Cattell berada di urutan ke-16. Sumbangan Cattell yang paling terkenal untuk perkembangan dunia psikologi antara lain teori Fluid and Crystallized Intelligence dan 16 PF. Kecerdasan terkristalisasi mengacu pada pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman dan pendidikan. Teori kepribadian Cattell sendiri adalah salah satu teori kepribadian yang dikembangkan oleh Raymond Cattell. Teori ini mencakup 16 faktor kepribadian yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik seseorang. Nah, Cattell ini mendefinisikan kepribadian sebagai salah satu yang memungkinkan diperolehnya prediksi mengenai perbuatan apa yang akan dilakukan seseorang dalam situasi tertentu di kehidupan selanjutnya. Nah, ini contoh poster dari teori Cattell. Ada seseorang dengan faktor kepribadian yang menunjukkan kecenderungan introvert, mungkin akan lebih nyaman dalam situasi sosial dan berkomunikasi dengan orang banyak. Sedangkan seseorang dengan faktor kepribadian yang menunjukkan kecenderungan introvert mungkin akan lebih suka berkomunikasi dengan kelompok kecil atau mungkin lebih suka sendiri.
Dan yang terakhir ada teori kepribadian Paul Costa. Paul Costa Jr. adalah seorang psikolog Amerika yang terkait dengan model 5 faktor. Dia mendapatkan gelar PhD dari Universitas Chicago pada tahun 1970. Teori Costa diartikan sebagai kecenderungan dasar yang berakar pada biologi dan berinteraksi dengan pengaruh luar, termasuk budaya, dalam membentuk keterampilan, kebiasaan, selera, dan nilai-nilai individu. Nah, ini contoh poster dari teori Costa. Ada seseorang yang tinggi dalam faktor keterbukaan bisa menjadi seseorang seniman yang kreatif dan inovatif. Tetapi jika dia juga memiliki tingkat kemurahan hati yang rendah, mungkin dia kurang peduli terhadap perasaan orang lain dalam proses kreatifnya. Ketelitian yang tinggi bisa membuat seseorang menjadi pekerja keras yang detail-oriented. Namun jika kombinasi dengan tingkat ekstroversi yang rendah, ia mungkin cenderung lebih tertutup dan kurang bersemangat dalam interaksi sosial.